Insyaallah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasili ilal muallif radhiyallahu taala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Oke. Makna Allah Subhanahu wa taala bersolawat yang maklum diketahui orang banyak, artinya Allah merahmati Nabi Muhammad. Guru kami, mursyid Thariqah Syadziliyah Yusriyah, beliau menjelaskan makna yang agak unik dan lain dari ini. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di hari Senin, padahal Sayyidul Ayyam itu hari ini, hari benar nggak? Idul Fuqara wal Masakin, tuan dari para nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tuan dari semua hari itu hari Jumat. Tapi kenapa kok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya hari Senin? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam bahasa Arab, angka 1 itu juga disebut Ahad. Ahad itu hari apa? Hari apa? 2 bahasa Arabnya apa? Itsnain. Itsnain itu hari apa? Senin. Setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menciptakan alam semesta, yang pertama kali berwujud adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawulida yaumal itsnin ba'dal ahad. Makanya Nabi lahirnya di hari karena nggak mau jauh-jauh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari Ahad itu adalah Allah, Itsnin 2 adalah Muhammad. Makanya Nabi lahirnya hari Senin. Coba kalau lahirnya hari Jumat, kepotong Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu maknanya. Dan kenapa kita diminta bersolawat? Kenapa kita diminta bersolawat? Karena kita mengambil faedah dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum akan melihat orang yang sering solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batinnya bercahaya. Taib. Sayyidina wa maulana. Ada orang mengatakan ngomong sayyidina itu bid'ah, betul? Mengatakan sayyidina itu nggak boleh katanya. Sayyid itu artinya tuan. Maula juga artinya tuan. Ada ustadz bilang, kalau kamu nyebut Sayyidina Muhammad, itu namanya menurunkan level Rasul. Karena Rasul itu seorang nabi, bukan seorang tuan. Nabi posisinya di atas tuan. Ini salah. Karena di dalam Al-Quran, Allah menyifati dirinya dengan maula. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan menimpa musibah kepada kita kecuali atas izin Allah. Allah itu maula, tuan kita. Jadi kalau kita ngomong Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat wajar. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku ini sayyid, aku ini tuan bagi seluruh umat manusia di hari kiamat. Jadi boleh nggak kita ngomong Nabi sayyid? Boleh. Karena Nabi mengatakan dirinya sayyid. Orang yang membid'ahkan berarti dia sudah membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah akan kembali kebid'ahan itu kepada dirinya di hari kiamat. Makanya jangan gampang ngebid'ahin orang. Sholat berjamaah, habis sholat kita baca wiridan berjamaah dikatain bid. Ada nggak yang model gitu? Ada di sini. Ada. Dikit. Masih banyakkan majelis kita. Ya masih jauh, dikit. Jauh banget, nggak banyak, dikit itu.
Begini, zikir berjamaah itu ajarannya Rasul. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Inna raf'as sauti bidzikri kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara saat berzikir itu ada di zaman Rasul. Hadis Sahih Bukhari. Jadi yang dilakuin tadi sama imam itu sunnah. Orang yang nggak bisa zikir, baru belajar Islam, nggak ada yang ngajarin. Datang ke masjid, dalam 1 tahun ngedengerin imam, ngikutin imam, lama-lama bisa wiridan sendiri. Itu fungsinya taklim. Jangan ente bid'ahin. Apalagi salaman habis sholat dibid'ahin ya. Ya, ada yang bilang gitu Bu. Jangan salaman habis sholat. Lah kita tanya, terus gua salamannya kapan? Nanti aja di luar, tanya. Mana hadisnya Nabi salaman setelah sholat di luar masjid? Gituin aja. Iya. Saya mau tanya Bu, kalau kentut habis sholat boleh nggak? Orang ngupil habis sholat boleh nggak? Boleh nggak? Megang handphone, pesan ojek online boleh nggak? Buang air besar boleh nggak? Salaman masuk neraka. Bagaimana caranya? Kentut boleh, buang air besar boleh, buang air kecil boleh, salaman jangan. Lu gimana? Kita suruh nunggu salamannya kapan? Akhirnya dalam 1 tahun kita nggak salaman. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mau ngapain? Akhirnya kita nggak tegur-teguran itu di masjid. Padahal Nabi mengatakan tasofahu yadhabil ghillu. Salinglah kamu bersalaman supaya rasa benci itu minggat. Ahlan Ustaz Zuni. Ta'al. Yang mana kursi lagi sini? Ada kursi lagi nggak? Sini. Jangan sini. Tak jemput lo nanti coba. Sini. Sini Ustaz. Jangan gitu. Sini. Ta'al. Insyaallah. Gimana? Insyaallah. Ya, gimana? Sehat ya? Sini. Insyaallah Ustaz Zuni. Fadal. Samaan. Udah jangan sini. Sini. Duduk sini. Ayo. Nah, fadal sini. Ya, baik. Akramanallah ta'ala bihudur alimin min ulama'ih. Allah sudah memuliakan kita dengan kehadiran salah satu alim dari ulamanya, Ustadz Zuni Nur Rahim, orang Parung Serap sini. Nggak ada yang nggak kenal sama beliau. Yang nggak kenal saya pecat jadi orang Parung Serap. Alhamdulillah ya, Allah muliakan kita dengan kehadiran seorang alim, Dr. Zuni Nur Rahim, yang baru selesai menyelesaikan disertasi doktoral beliau beberapa bulan yang lalu. Kita doakan beliau sehat walafiat dan Allah selalu muliakan beliau, bisa menyebarkan ilmunya kepada kita semua dan kita semua kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutin Ustadz ya. Jadi ngomong Sayyidina ini, kata para ulama, kata Syekh Ali Jum'ah, kalau di dalam kitab-kitab ulama disebut kata Sayyiduna, maka kebanyakan maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti semua para nabi, semua nabi itu di bawah panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi dan rasul itu di bawah panjinya Rasul. Nah, wajar nggak kita nyebut Sayyiduna Muhammad? Wajar. Jadi jangan dipermasalahkan. Tadi salaman dibilang bid'ah, padahal Nabi sudah mengatakan salinglah kamu bersalaman, maka kebencian itu akan hilang dari dalam hatimu. Wa maulana Muhammadin, Muhammad itu artinya yang selalu dipuji. Makanya kalau kasih nama anak, ya paling enggak ada satu yang namanya Muhammad itu artinya yang selalu dipuji. Maksudnya apa? Nggak bisa diejek. Abu Lahab misalkan. Tahu Abu Lahab, Bu? Abu Lahab, talahaba, ya talahabu, talahuban, itu maksudnya wajahnya bercahaya. Abu Lahab itu kulitnya putih, glowing Bu,
tapi glowingnya api neraka. Julukannya siapa? Imamul Mungkirin, imam dari orang-orang yang ingkar kepada Rasul. Jadi orang pertama yang mengingkari risalah itu keluarganya Nabi sendiri. Ustadz Zuni pasti tahu dah, kadang-kadang kita lebih susah nasihatin keluarga daripada nasihatin orang lain. Itu faktanya. Azhadun nas bil ilmi ahlul ulama. Orang yang paling nggak butuh ilmu itu keluarganya ulama. Karena dia nganggap ya suami gua Habib, suami gua kiai, suami gua ustadz, udah pasti masuk surga. Saya mau tanya, kalau misalkan suami ibu yang makan, yang kenyang suami ibu apa ibu? Paham ya? Toib. Abu Lahab tuh bilang, kamu penyihir, tukang bohong, dasar yang terpuji, nggak mungkin bisa dihina. Udah diejek-ejek, ujungnya nyebut nama Muhammad. Dan kata Syekh Ali Jum'ah, orang yang kasih nama anak laki-lakinya Muhammad tafaulan karena cinta sama Rasul, insya Allah itu anak nggak bakal fakir. Lam yafqar abada, nggak akan dia ngerasain fakir. Sampai nggak bisa makan itu nggak akan. Asal namakan anaknya Muhammad karena cari keridhaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi dan keluarganya. Cinta sama keluarga Nabi, cinta dengan sahabat Nabi, ruknun min arkaniddin, aslun min usuliddin. Ini adalah rukun agama. Tolong anak-anak kita jangan sampai ada pemahaman yang benci sama ahlu bait Nabi, benci sama sahabat Nabi. Bahkan ada nih Ustadz yang mengatakan Nabi nggak punya keturunan. Ada teman saya kuliah di Al-Azhar tapi nggak nyantri sama masyayikh Al-Azhar, dapat ijazahnya doang Al-Azhar. Bilangnya keturunan Rasulullah, nggak ada tuh. Padahal Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memfitnah bahwasanya Al-Imam Ahmad Muhajir Allah Ahmad bin Isa yang berhijrah tahun 318 dari Basrah pergi ke Mekah kemudian pergi ke Hadramut itu nggak ada. Jadi Sadah Ba'alawi, Alawiyin itu nggak ada. Itu fitnah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengatakan Muhammad keturunanmu terputus, mereka yang terputus. Nabi sampai mengatakan dalam hadis sahihnya, kullu sababin wa nasabin maqtu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab, semua nasab itu terputus di hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Jangan benci sama keturunan Rasul. Bahkan kata Nabi SAW, kalau ada orang berbuat baik kepada cucuku, kepada keturunanku, dan dia belum bisa membalasnya di dunia, maka aku akan balas di hari kiamat. Jadi memuliakan dzurriyyah Nabi itu wajib. Ini ajaran agama, tapi jangan pula dilarikan muliakan keluarga, benci sahabat. Ada aliran namanya Syiah, ngajarin kita benci kepada sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini aliran yang tidak betul. Kenapa, Bib? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah muji semua sahabat Nabi selamat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam surat At-Taubah ayat 40. Ini kalau antum ketemu sama orang Syiah, ingat At-Taubah ayat 40 itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 40 itu Allah menegaskan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang nggak bisa dibantah siapapun. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Thaniyatnaini, kata Allah yang kedua dari dua orang. Yang hijrah siapa Bu nemenin Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Kata Allah begini di Quran. Yang kedua dari dua orang, ketika itu yang satu ngomong kepada sahabatnya. Rasul ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar yang lagi perasaannya khawatir, takut Rasul ketahuan. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Al-Quran sudah bilang, jangan kamu sedih Abu Bakar, Allah bersama kita.
Kalau ada orang melaknat orang yang dikatakan oleh Allah, Allah bersama dirinya, bersama Rasulullah, ya orang apa itu? Allah sudah mengatakan lewat lisannya Rasul di dalam surat At-Taubah ayat 40, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama Kira-kira kalau kita berani melaknat orang yang seperti itu, dosa nggak kita? Dosa. Al-Quran udah ngajarin. Nih bukti. Yang kedua dari dua orang. Siapakah orang dewasa dari kalangan laki-laki yang pertama beriman? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua dari dua orang. Kemudian siapa orang yang selalu bersama Rasulullah SAW? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua dari dua orang. Yang hijrah, Sayyidina Abu Bakar. Yang selalu berjihad di samping Rasul, Sayyidina Abu Bakar. Yang menggantikan imam sholat, Sayyidina Abu Bakar. Yang menggantikan jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar. Yang dikubur di samping makam Rasul siapa? Itu sudah mutlak. Allah sudah bilang yang kedua dari dua orang, nggak dipisah ini. Sayyidina Umar. Kalau nggak ada Sayyidina Umar, Islam itu nggak akan sampai di tanah Persia. Sayyidina Utsman, antum tahu Sayyidina Utsman itu beliau mewakafkan sebuah sumur, Bu, Pak, namanya sumur Raumah. Jadi dulu sumur ini dimonopoli orang Yahudi. Bukan Wahyudi, Bu ya. Orang ya Yahudi. Kenapa dinamakan Yahudi? Karena kalau sholat goyang-goyang. Hada Yahudi tuh yang makanya kalau sholat kita jangan gini-gini. Orang Yahudi kalau sholat gini-gini dia. Nah, ini gara-gara dimonopoli, kata Rasul, siapa yang beli sumur ini, maka selama airnya itu akan ngalir, selama airnya itu mengalir, pahala orang ini tetap ngalir. Dibeli sama Sayyidina Utsman separoh. Sehari tuh orang Yahudi, sehari orang Islam. Ambil. Akhirnya dibeli lagi secara utuh. Antum tahu? Sampai sekarang sumur itu airnya mengalir. Dan Arab Saudi membuat rekening bank. Rekening bank atas nama siapa? Utsman bin Affan. Orangnya udah meninggal, rekening banknya masih kita kalau meninggal tutup rekening bank kita. 1300 tahun yang lalu orangnya udah meninggal, rekening banknya masih ada. Dari mana? Dari hasil tanaman kurma, dari hasil pertanian yang airnya melalui irigasi sumur Raumah itu. Kamu yang melaknat Sayyidina Utsman itu, kamu ngasih apa sama Rasul? Ngasih apa kamu sama Rasul? Sampai berani kamu melaknat Sayyidina Utsman bin Affan. Pertanyaannya gampang aja, Anda ngasih apa sama Rasulullah? Ada Anda berkorban sampai ratusan ribu dinar untuk agama Allah? Ada. Lulisan Anda kok berani kayak begitu? Tapi kita tetap harus mencintai Sayyidina Ali. Karena ilmunya Rasulullah itu memang turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Buktinya apa? Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang menjadi ahli musyawarahnya Sayyidina Ali. Ilmu Rasulullah pintunya itu lewat Sayyidina Ali. Kalau soal ilmu, kalau soal ruhani, Sayyidina Ali di atas. Hati-hati nih sama pemahaman yang dia suka benci sama keluarga Nabi, benci juga sama sahabat Nabi. Ingat, kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah cirinya dua. Satu, cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi. Cinta sama para habaib, cinta sama para ulama. Karena habaib mewarisi darah Rasulullah, ulama mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wasallama taslima. Dan Allah itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Allah menjamin keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih
Yang memang pengen selamat harus ngikutin yang udah pasti selamat. Siapa yang pasti selamat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Imam Al-Alimul Allama Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Gelarnya namanya Abu Abdullah. Ini tolong kita praktekin. Jadi ngasih nama Abu, ngasih nama Ummu itu memang sunnah bahkan kepada anak kecil. Ini yang kecil namanya siapa, Bu? Meme. Kalau dipanggil Meme, sini, dia akan ngerasa kecil. Tapi coba dipanggil, ya Ummu Abdillah, wahai ibunya hamba Allah. Saya punya anak Fatimah, Ustadz anak panggil apa? Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Fatimah apa? Fatimah Al-Batul, Fatimah Ummul Mukminin. Umur 3 tahun, Bu, ngomong seperti itu. Fatimah Al-Batul, Fatimah Ummul Mukminin. Kalau dipanggil Meme, iya, Meme, iya. Tapi kalau kita panggil dengan kunyah seperti itu, yang laki kita panggil Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Nanti dia akan berkembang rasa tanggung jawabnya, berkembang responsibility-nya, sense-nya itu, nalurinya jalan. Aku kan ibunya orang beriman, aku kan bapaknya orang beriman. Dari kecil itu salah satu sunnah yang diabaikan. Kata para ulama yang ahli dalam ilmu tarbiyah Islam, ilmu psikologis Islam, memanggil anak kecil dengan sebutan abu dan ummu itu bisa menaikkan kepercayaan diri mereka. Coba, Meme, Ummul Mukminin, ya salam. Begitu ya. Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi nafa'anallahu bihi, amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah 8:30. Dilanjut nggak ini? Lanjut nggak? Yakin. Muka-mukanya udah muka-muka prasmanan, muka-muka nasi bungkus. DKM, keluarin kopinya. Keluarin kopinya. Ntar Ana yang beliin kopi deh. Ya, Ana yang beliin kopi. Ente yang aduk. Jangan udah Ana beliin kopi, Ana suruh ngaduk. Siapa yang ngajar ntar, ya? Thayyib. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini hanya boleh disebut untuk Allah. Alhamdu. Tapi kalau kita sebut hamidtu fulanan, saya memuji fulan, boleh. Tapi kalau bentuknya alhamdu ada alif lam diikuti ha mim dal, alhamdu itu nggak boleh kecuali kepada Allah saja. Karena alif lam di situ ya lil istighraq, lil ahdi, semuanya. Artinya apa? Segala puji hanya bagi Allah. Tapi siapa yang pegang bendera pujian itu? Rasulullah. Bu, main handphone baik. Handphonenya gue buang ya. Duduk di majelis main handphone, pulang ke rumah main handphone, di kamar mandi main handphone, masuk ke kloset, alhamdulillah. Awas lo ya, lihat aja tuh, hati-hati di kamar mandi, cemplung kloset nangis lo ntar. Tuh, lagi ngerekam ya. Oh ya, alhamdulillah. Husnuzon lagi ngerekam ya. Ustadz Zuninya ganteng ya, masya Allah. Taib, alhamdulillah. Syekh Ali Jum'ah itu, kalau misalkan ada orang yang lagi ngerekam di acara, misalkan lagi ngaji gitu, dinasihatin sama beliau. Jadi di majelis ilmu boleh kita ngerekam, tapi yang paling penting apa? Khusyuk di dalam majelis itu. Pernah para ulama itu mengatakan, saya itu, ada ulama meninggal, Imam Muhammad bin Al-Hasan meninggal, muridnya ngimpi. Ditanya sama muridnya, ente waktu sakaratul maut bagaimana? Ana nggak ngerasa waktu lagi sakaratul maut karena lagi duduk nyari ilmu. Lagi asik kayak antum begini, lagi dengerin cabut, nggak kerasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Thayyib. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mau nggak punya rumah di surga? Oke, hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Allah dalam hadis kutsinya bilang gini sama malaikat. Ini ceritanya nih, malaikat baru nyabut nyawa seorang anak. Malaikat, ente udah cabut nyawa anak si fulan? Udah. Ente udah ambil buah hatinya? Udah. Terus gimana reaksinya? Nih tolong diingat nih. Reaksi hambamu ngucap 2 kalimat. Apa 2 kalimat? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, sekarang kalau ada anak meninggal, bisa nggak kita yang ngucap alhamdulillah? Bisa. Ya salam. Kalau anak anak orang. Anak mantan. Ya kalau misalkan anak orang, ya anak kita alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dibilang alhamdulillah, nggak usah. Kita ngomong dalam hati aja alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi. Apa balasannya? Balasan orang yang ketika ditimpa musibah ngucapin alhamdulillah dan istirja innalillahi wa inna ilaihi. Kata Allah gini, saksikanlah aku membuatkan bagi orang tersebut rumah di surga yang aku beri nama Baitul Hamdi atau rumah pujian. Mau? Kita punya kesempatan tiap hari. Sendal hilang, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau istri hilang? Masya Allah Ustadz Zuni ya. Ya begitulah. Udah sampai alhamdulillah aja. Nanti kita lanjutin 2 minggu lah, 2 minggu lagi.